juga akan membuat laporan ke imigrasi untuk mencekal kepergian ke luar negeri, berpergian ke luar negeri. Sanjay atau Kamal Teracan atau Pak Sanjay juga, termasuk istrinya dan termasuk seluruh keluarganya yang ada di proses saat itu. Kami punya semua datanya. Tapi kan Abang saat ini posisi sebagai lawyer dari Sanjay ya Bang? Saat ini kita berada atas perintah hukum. Barang siapa yang mengetahui segala macam itu, kan perintah undang-undang negara kita begitu. Sebagai bagian dari penegak hukum, maka sudah menjadi kewajiban kita setiap orang negara ini. Lalu kita juga kan bagian dari lawyernya masyarakat. Jadi ada semua yang akan pegang. Nah, tujuannya apa? Bukan untuk membenjarakan Pak Sanjay kalau dia nggak bersalah. Kalau memang dia harus dia diperas ya katakan aja nanti jadi bagaimana proses uang itu kan begitu. Atau dia seperti awal wawancara saya, apakah dia bagian dari ini dan keluarganya? Nanti biarkan penegak hukum dan kami akan terus follow up ini. Terus akan kami follow up dan kami akan menyurati seluruh kan surat ini juga kami tembuskan kepada Mabes Polri, Kementerian Penegakan Hukum. Kami tembuskan semuanya. Tujuannya apa? Agar ada proses. Jadi pernyataan itu atau keterangan itu atau pengakuan itu dalam hukum pidana yang dibuat oleh ibu itu dan ditayangkan dengan izinnya juga dalam hukum pidana itu salah satu ya yang sangat membuat seseorang itu bisa ditetapkan jadi tersangka. Kan sama-sama kita ketahui lawyer itu bekerja melindungi hak hukum orang yang dia bela, tapi bukan dengan cara melanggar hukum. Itu yang bahaya sebenarnya. Saya jadi ingat salah satu postulat putusan hakim yang mengatakan res judicata pro veritate accipitur e habentur. Di Indonesia orang keliru menafsirkan ini. Jadi selalu dianggap putusan hakim itu selalu dianggap benar. Padahal historis yang diceritakan di balik ini ya dicatat oleh Thierry de Baye tahun 1764. Ya, dia mengatakan pada zaman kerajaan Raja Greek Dionisio bahwa satu putusan hakim lahir dari proses yang jahat, sogok menyogok, suap menyuap. Karena mereka punya kekuasaan, maka putusan itu harus dianggap benar. Jadi ini kekeliruan kita. Putusan itu menjadi berantakan, jadi rusak hukum itu. Nah, kita menduga keras berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, ada proses penegakan hukum yang sangat buruk, bahkan melanggar hukum dengan cara sogok, suap, menyuap. Begitu, Bang. Oke. Sip. Langkah selanjutnya mau ke imigrasi nanti ya, Bang? Ke imigrasi untuk membuat cekalan terhadap Pak Sanjay juga dan istrinya dan keluarganya. Oke. Jadi dia juga akan kita, kalau memang dia salah, kami tidak mau melindungi. Sekalipun kita tidak dibayar atau tidak dididik untuk melindungi kejahatan. Mungkin itu.